kita masih bermajlis, bisa berkumpul dalam satu majlis yang Allah ridhai ini, yang di sanalah kita mendapatkan kebaikan keberkahan. Di antaranya dalam satu riwayat disebutkan, "Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu majlis di dalam rumah Allah, mereka membaca ayatnya dan mentadarusi apa yang ada di dalamnya, melainkan mereka akan menaungi mereka dengan rahmat, dan Allah turunkan sakinah, ketenangan. Allah berikan kepada mereka dalam para malaikat-malaikat yang menaunginya, dan Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majlis ini. Untuk itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, pagi hari ini yang akan kita kaji temanya adalah doa-doa yang belum terkabulkan. Setiap hari, setiap saat pasti kita sudah berdoa. Betul Bapak Ibu? Setiap kita punya keinginan, setiap kita punya hajat yang ingin kita wujudkan, dan sudah kita panjatkan dalam doa-doa kita. Tapi bisa jadi ada doa-doa kita yang belum terijabah, ada doa-doa kita yang sudah diijabah. Bapak Ibu, doa-doa yang belum diijabah dari doa-doa yang sudah kita panjatkan selama ini, sudah terijabah semuanya atau ada yang belum? Banyak yang belum. Banyak yang belum terijabah. Kenapa doa-doa kita ini belum terijabah? Ada beberapa hal yang menjadikan doa-doa itu Allah belum mengabulkan. Terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin, kita mengetahui bahwa dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna du'a wal ibadah." Doa itu adalah hakikatnya sebuah ibadah. Dan kemudian beliau mengatakan, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila." Berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku adalah mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Artinya bahwa doa dalam hal ini yang sering kita panjatkan ini satu bentuk ibadah. Kalaupun Allah belum mengabulkan, maka kita sudah melakukan ibadah. Dan doa ini sendiri juga dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu yang kita panjatkan adalah bentuk tauhid kita kepada Allah. Hanya dalam surah Al-Fatihah kita membaca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah lewat doa-doa kita. Oleh karenanya, doa ini juga adalah bentuk memurnikan tauhid kita kepada Allah, sehingga dalam ayat yang juga disebutkan, "Fad'ullaha mukhlishina lahu." Maka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga hadis riwayat Al-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yas'aluhu yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi kalau kita manusia ini kalau sering diminta-minta, kan kita rasa aneh gitu. Jauh ya. Kita manusia kalau diminta itu sering marah, mungkin aneh gitu. Tapi tidak dengan Allah. Allah ketika diminta, justru Allah sangat senang. Allah sangat senang kalau ada hamba-hambanya yang banyak meminta. Dan bahkan sebaliknya, yang tidak pernah meminta kepada Allah,
makbulkan kepadanya. Yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka dia masuk dalam kategori orang yang menyombongkan diri. Makanya ada ungkapan usaha tanpa doa itu adalah sombong. Doa tanpa usaha itu adalah bohong. Usaha tanpa doa artinya dia mencukupkan dirinya sendiri, tidak melibatkan Allah, tidak meminta kemudahan pertolongan kepada Allah, maka itu sombong. Usaha tanpa doa sombong. Doa hanya doa saja tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Kita minta rezeki tanpa bekerja, hanya doa saja. Itu bohong. Maka doa dan ikhtiar ini harus beriringan. Untuk itulah Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita dalam melihat hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka kalau doa itu adalah senjata, orang kalau membawa senjata pergi kemana saja kan dia pede. Dia pede, gak ada rasa takut, gak ada rasa was-was ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita bawa senjata, itu pede. Gak ada rasa khawatir. Doa itu juga ibaratnya adalah doa itu senjata bagi kita semua. Kalau kita tidak memiliki senjata, maka ya tidak ada harapan. Berarti doa itu adalah satu bentuk kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah harapan, rasa optimis yang ada dalam diri kita akan tumbuh lewat doa-doa yang kita panjatkan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat 186 mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Aku ini sangat dekat dengan mereka, kata Allah. Maka Allah menyebutkan, ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana kemudian doa-doa kita ini terijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau menurut ayat ini, Allah memberikan syarat kepada kita adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Dua syarat yang Allah tentukan supaya doa kita terkabulkan dalam ayat ini. Falyastajibu li, maka segeralah untuk menjawab seruanku. Segeralah untuk menjawab seruanku. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Maka ini dua syarat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengabulkan doa-doa kita adalah dua syarat ini. Kita menjawab seruan Allah dengan segera, dan kemudian wal yu'minu bi, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kita. Dan inilah yang Allah sebutkan di surah Baqarah ayat 186, syarat mutlak untuk doa-doa kita terijabah. Jadi kalau Allah memanggil kita, menyuruh kita untuk sholat, segera kita menunaikan sholat, semakin segera kita menjawab sholat Allah, Allah pun juga semakin segera menjawab semua yang kita minta. Tapi kalau menjawab semuanya Allah itu masih nanti-nanti, Allah juga akan menjawab doa-doa kita juga nanti-nanti. Nah, untuk itulah syarat mutlak ini harus ada dalam doa yang ingin diijabah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hadis dari Ahmad, sebenarnya dari hakikat
bahwasanya bahwa doa setiap hamba itu sebenarnya Allah terima. Doa setiap hamba-hamba itu sebenarnya Allah menerimanya. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah apakah doa itu langsung diijabah atau ditunda atau bahkan menjadi tanggungan dia di akhirat. Maka dalam hadis Ahmad disebutkan min muslim yad'u Allah 'azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahu Allah biha 'inda thalath hisab. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusrifahu 'anhu min as-su' mithliha. Dan tidak seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim kecuali Allah akan memberikan dari setiap permintaan hamba itu ihda salatil hisab dalam 3 kondisi. Imma ayyu'ajjil, adapun doa itu bisa saja Allah segerakan langsung diijabah. Kemudian wa inna ayyudakhiraha, atau doa itu akan Allah menjadikan dia sebagai tanggungan nanti di akhirat kelak. Wa inna ayyasrifa anhu minas-su' mithliha, atau mungkin doa itu Allah ijabah tapi dengan bentuk yang lain. Dia terjauhkan dari keburukan, dia terjauhkan dari yang namanya sakit, dia terjauhkan dari kecelakaan musibah. Ini bisa jadi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada yang rahmati Allah, ketika kita berdoa kemudian kita mengatakan ya Allah, hapus dulu pikir Allah, ya Allah belum ijabah, ya Allah kita ini. Semua doa-doa kita Allah ijabah. Hanya masalahnya apakah disegerakan untuk dikabulkan, atau Allah jadikan dia sebagai tanggungan kita di akhirat, atau Allah ganti dengan yang lain dari apa yang kita dapat. Mungkin nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, ya, nikmat anak kita soleh-solehah, nurut. Ini ganti Allah untuk kita semuanya dari doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perlu mengetahui juga bahwa ada syarat-syarat dan kondisi-kondisi bahwa doa itu terijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis-hadis Nabi, kita simpulkan menjadi 3. Doa itu mustajab karena tempat, doa itu mustajab karena waktu, doa itu mustajab karena keadaan. Sekali lagi, dari sekian banyak riwayat yang menyebutkan tentang doa yang terijabah, kalau kita simpulkan istijabah doa itu dalam 3 kesimpulan. Mustajab karena tempat, mustajab karena waktu, dan mustajab karena kondisi. Nah, kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mustajab karena waktu. Ada banyak waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Apa saja kira-kira Bapak Ibu? Ketika hujan, terus antara dari koma, terus apa lagi? Ya, habis asar hari Jumat, terus apa lagi? Ketiga? Di antara 2 khutbah. Di antara 2 khutbah. Ya, sudah tersebutkan. Ketika malam. Kalau safar itu kondisi, ya. Kemudian ketika sepertiga malam yang terakhir, ya kan? Kemudian saat ini itu kondisi. Ketika sakit itu kondisi. Apa lagi? Setelah selesai sholat wajib, ya kan? Kemudian ketika sujud, ya. Kemudian ketika setiap waktu yang ada di bulan Ramadan. Kalau saya
saya ulangi sekali lagi, saya simpulkan dari jawaban materi semuanya. Ya. Setiap selesai sholat wajib, kemudian saat sujud, kemudian antara adzan dari qomat, ya. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, kemudian setiap hari Jumat, khususnya di waktu sore, kemudian ketika hujan turun lebat, kemudian semua waktu di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kesempatan untuk kita memperbanyak doa di sana. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi kita baca, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu ayat 186. Itu ayat 186. Sebelumnya itu ayat puasa, kan begitu. 183. Kutiba 'alaikumusiyam. 183. Kemudian 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian berikutnya 186 wa idza sa'alaka 'ibadi. Jadi kenapa ayat tentang doa ini Allah cantumkan di ayat 186 setelah perintah puasa Ramadan? Karena waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan itu semuanya mustajab. Baik siangnya, baik malamnya, semuanya mustajab. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita sudah menuliskan, kita buat proposal, ya, proposal hidup kita, dan itu nanti akan kita sampaikan nanti di bulan Ramadan. Tinggal berapa hari Bapak Ibu? Pokoknya bulan pertengahan malam. Ya, berarti ya kira-kira tinggal 2 bulan lagi. Nah, mulai dari sekarang panjenengan mulai menyusun ini Bapak Ibu, mulai menyusun kira-kira apa yang mau kita minta untuk menjadi proposal hidup yang ingin kita sampaikan kepada Allah nanti di bulan Ramadan. Karena setiap waktunya mustahil. Nah, kita lihat beberapa dalilnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ayyud doa usma." Doa apa yang paling didengar? Jauh fil lail akhir. Rasul mengatakan di akhir malam. Wa dubur shalawat maktubah, dan setelah selesai sholat wajib. Jadi setelah selesai sholat wajib itu juga waktu yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jarak yang terdekat antara hamba dengan Allah adalah wa huwa sajid, ketika dia dalam kondisi sujud. Dalam kondisi sujud, maka di sana kita memperbanyak doa. Doa-doa yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kalau doa yang kita inginkan sendiri dari diri kita, ya, itu bisa dibaca tapi dengan berbahasa Arab menurut para ulama, atau cukup dengan hati kita, ya, karena tidak boleh diucapkan secara lisan dengan bahasa Indonesia. Ya, tidak boleh. Kalau mau pengen diucapkan dalam bahasa Indonesia, ya nanti aja setelah selesai sholat. Ya. Setelah sholat baru diucapkan, biar lebih leluasa, biar lebih mantap, nanti aja setelah sholat. Ini juga waktu yang mustajab. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, jadi tadi adalah tentang waktu. Mustajab doa itu juga karena kondisi. Ada banyak kondisi-kondisi yang membuat doa itu teristijabah. Tadi disebutkan ada kondisi safa, ada kondisi apa tadi yang menyebut sakit, terus kondisi apa, tertolimi, ya, tertolimi. Terus kemudian akhirnya kita minta tetangga misalnya, Mbak, aku nggak ditolimi, jangan, biar aku doa-doanya didengar sama Allah. Tidak usah minta untuk kita ditolimi. Karena itu sandiwara. Maka Allah juga
nggak nerima kalau hanya sekedar sandiwara. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam kondisi apa? Apalagi kalau Bapak? Puasa, ya kan? Dalam kondisi puasa. Kemudian dalam kondisi apa? Apalagi? Apalagi? Hah? Hamil? Ya, bisa saja. Tapi butuh dalil. Butuh dalil. Saya belum menemukan dalil. Baik, saya sebutkan. Yang pertama, kondisi musafir. Musafir dalam perjalanan. Dan terhitung musafir jaraknya berapa? Berapa Pak? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i ada 80, ya kan? Itu sudah terhitung musafir. Ya. Tapi kalau Anda dari sini ke Jebres itu nggak musafir. Itu bepergian. Bepergian. Makanya dalam bahasa Arab itu pergi itu dengan dua kata. Dalam bahasa Arab itu kata pergi itu dengan dua kata, zahaba dan safar. Kalau zahaba itu hanya pergi ya jarak dekat, itu zahaba. Tapi kalau safar, nah itu baru jarak jauh, safar. Dalam kondisi safar. Yang kedua dalam kondisi puasa. Yang ketiga dalam kondisi terzalim. Yang keempat dalam kondisi sakit. Yang kelima dalam kondisi sedang berkecamuk perang. Yang keenam pemimpin yang adil. Yang ketujuh doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedelapan doa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Ini doa-doa masuk dalam kategori kondisi yang mustahil. Coba kita lihat dari tema ini sekalian di dalam hati Allah. Dalam hadis dari Ahmad. Salah da'awat mustajabah wa syakka fihinna. 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, setiap lafaz, setiap ucapan yang kita sampaikan kepada anak itu adalah doa. Maka sampaikan ucapan yang baik meskipun kita dalam kondisi jengkel, hanya emosi marah. Panjenengan mendampingi anak murajaah di rumah, dikandani amin, murajaah tolel, anak atau Nah, dalam kondisi kita yang penuh emosi inilah kemudian jangan sampai terlalu ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Maka saya kalau tadi pagi saya ngajarin anak saya yang kedua ngajarin baca Iqra. Saya tadi pagi ngajarin baca Iqra. Anak saya itu kalau baca domah itu dibacanya kasrah terus gitu. Baca harusnya domah, dibaca kasrah terus gitu. Sampai saya jaga. Gitu ini. Ini domah ini bukan i. Ini kalau ada kayak angka 9 itu bukan i. Cak pinter banget. Saya bilang cak pinter tenang aja. Jangan sampai kemudian cak goblok nanti. Ini jangan sampai ya. Karena ucapan orang tua itu adalah sebuah doa. Jadi jangan sampai dalam kondisi emosi sekalipun kita mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian wada'atul musafir, doanya orang musafir, wada'atul madlum, dan doanya orang terzalim. Ini dalam hadis Ahmad. Dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW juga menyebutkan salatu da'atu. 3 doa yang tidak tertolak doanya. As-sha'im hina yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wa imamul adil, pemimpin yang adil.
wa da'atul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan da'atul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Doanya seseorang kepada saudaranya yang lain atas pengetahuannya juga adalah mustajab. Inda ra'sihi malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair faqala al-malak amin wa laka bimisli. Setiap kita mendoakan saudara kita yang lain tanpa pengetahuannya, malaikat langsung saat itu juga mengatakan amin wa laka bimisli. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan berikan yang semisal untuknya. Jadi kalau doa kita pengen dijabah, selalu perbanyak kita untuk mendoakan orang lain. Seringkali kita hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak kita, ya, atau mungkin orang terdekat dengan kita. Jarang kita mendoakan orang lain, teman, sahabat, mungkin juga bahkan kerabat jauh. Jangan. Kita perlu belajar dari seorang Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu sahabat yang dia kalau berdoa itu lama banget. Dia kalau berdoa itu lama banget. Kenapa? Setiap kali doanya Abu Darda, beliau selalu menyebutkan 70 nama sahabatnya yang lain. 70 nama sahabat yang lain itu disebutkan. Ya Allah, kasih si A rezeki ya Allah. Ya Allah, si B ini belum dapat kerjaan, kasih kemudahan dia ya Allah. Ya Allah, si C ini belum dapat jodoh, kasih jodohnya ya Allah. Ya Allah, si D ini pengen tambahkan untuknya ya Allah. Tambah rezeki maksudnya. Ya Allah, si E ini ya Allah, dia belum punya rumah, masih ngontrak, berikan kemudahan ya Allah. Ya Allah, si F ini ya Allah, dia belum punya kendaraan, selalu saja berjalan antar orang sekolahnya, berikan kemudahan ya Allah. Jadi 70 nama sahabat itu didoakan oleh Abu Darda. Makanya doanya panjang. Nah, panjenengan atau kita semuanya sudah berapa saudara kita yang sudah masuk dalam doa-doa kita? Kalau pengen doa kita terus dijabah, doakan orang lain. Tanpa harus kita ngasih tahu. Kalau ngasih tahu itu batal syaratnya. Aku dengar satu ngake lomba dengar. Makan dengar satu ngake. Gak usah dikasih tahu. Cukup kita doakan tanpa harus ngasih tahu. Dan memang syaratnya bidhahiril ghaib tanpa sepengetahuan. Jadi itu yang kemudian akan menjadi doa yang mustajab. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari Bapak Ibu, mustajab yang berikutnya tadi karena tempat. Mustajab karena tempat. Ada banyak tempat-tempat yang mustajab. Apalagi di tanah suci, di Mekah, di Madinah. Itu tempat-tempat mustajab. Makanya kita kalau ada orang pergi umrah atau haji, kita seringkali nitip doa. Karena memang di sana tempat-tempat yang mustajab. Mulai Multazam, Raudhah, Padang Arafah, Hijr Ismail, belakang makam Nabi Ibrahim, kemudian di Bukit Safa Marwah, kemudian di Musdalifah, di Mina, di tempat-tempat jumroh. Ini semuanya tempat-tempat mustajab. Makanya orang kalau pergi umrah, pergi haji, kalau tidak memperbanyak doa, itu rugi. Karena di sana ada tempat-tempat yang mustajab. Nah, kita lihat contoh hadisnya dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah bin Zaid al-Ansari, "Ma baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah." Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Dan itulah rawdah. Dan siapa yang bisa masuk rawdah, Masya Allah, begitu nikmatnya berdoa di sana dan insya Allah di tempat-tempat yang mustajab. Dan juga dalam hadis yang lain dari Talha bin Ubaidillah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul doa yaumil Arafah." Afdalnya doa itu adalah doa pada hari Arafah dan di tempat Arafah itu sendiri.
Jadi itulah doa. Makanya banyak kaum muslimin yang belum sadar dengan hadis ini. Ketika di Arafah dalam waktu yang cukup panjang, ya, kemudian hanya lamun, ya kan, doa sebentar sudah selesai. Kemudian jalan-jalan, lihat orang, foto-foto, ya kan. Ini rugi sekali karena di waktu-waktu itu banyak-banyak kita berdoa dan ini waktu yang afdal di tempat yang afdal. Maka inilah waktu-waktu kondisi tempat yang mustajab yang ketika kita berdoa maka diserahi insyaallah Allah berikan istijabah. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan berikutnya menjadi pembahasan tema kita adalah kalau kita sudah berdoa, ya Allah, saya sudah di tempat yang mustajab, saya sudah cari waktu yang mustajab, tapi ternyata doa saya belum dikabulkan, ya Allah. Nah, maka biarlah kita perlu berkaca. Bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan doa itu tertolak. Apa yang pertama? Yang pertama tentu adalah ketika masih ada yang haram masuk dalam diri kita. Ya. Sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, ketika ada orang yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil bahkan dia menangis-nangis dalam doanya, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ketika makanannya masih haram, minumnya masih ada yang haram, kemudian pakaian yang dia kenakan juga masih ada yang haram, dia masih mengambil jalan-jalan yang haram, maka bagaimana mungkin doa itu akan terkabul? Jadi Bapak Ibu, makanya apa yang kita berikan kepada kita, diri kita, keluarga kita, pastikan yang halal-halal, jangan sampai ada sedikit saja yang haram. Karena sedikit saja yang haram ini bisa mengakibatkan doa itu langsung tertolak. Makanya kalau kita mencari nafkah, khususnya bagi bapak-bapak keluar rumah, selain membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, baca doa yang Rasul ajarkan juga. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Baca doa ini karena ini permintaan kita kepada Allah untuk meminta yang halal-halal saja. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan bagiku bihalalika, dengan yang halal darimu, an haramika, dan jangan dari yang haram, wa aghnini bi fadlika, dan kayakan aku dengan karunia-Mu, amman siwaka, dan aku hanya meminta kepadamu, tidak meminta kepada yang lain. Coba kita baca doa ini Bapak Ibu. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sudah hafal semuanya? Ada yang belum? Yang belum nanti silakan buka di Google. Dihafalkan di sana, buka di Google. Allahumma kfini bihalalika. Doa untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Coba kita baca bersama-sama. Allahumma, saya baca, silakan diikuti saja ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Panjenengan ingin mencari nafkah, ingin mencari maisha untuk keluarga, jangan sampai masuk sesuatu yang haram dari apa yang sudah kita hasilkan ini. Sehingga disitulah kita mencari yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa ini. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa doa kita juga belum Allah kabulkan meskipun di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab?
Karena yang kedua adalah doa kita ini terburu-buru. Doa kita terburu-buru. Apa maksud terburu-buru itu? Bukan maksudnya adalah membacanya dengan cepat, bukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebut doanya. Bukan yang seperti itu doa yang dimaksudkan terburu-buru. Dalam hadis riwayat Malik, Rasulullah SAW mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqul da'awtu falam yastajib." Yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa, seorang hamba berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, aku sudah berdoa berkali-kali, tapi kenapa juga belum kukabulkan?" Ini yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Jadi sudah berkali-kali berdoa, ya setiap hari setelah selesai sholat kita doa, "Ya Allah, aku istighfar wa atubu ya Allah, kau kabul ya Allah." Jadi ini masuk kalimat-kalimat tergesa-gesa dalam berdoa. Maka kalau Allah juga belum mengabulkan doa, sabar dan tunggu. Allah akan memberikan doa itu di waktu yang tepat. Biasanya di tulisan terakhir apa? Indah pada saatnya. Katanya begitu kalau di tulisan terakhir. Indah pada saatnya. Allah pasti akan memberikan kepada kita di waktu yang tepat. Dan makanya kita perlu belajar dari seorang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ditakdirkan dalam kondisi belum mempunyai keturunan dalam waktu yang sangat lama. Dan apa kata Nabi Zakaria dalam doanya? Dalam surat Maryam dikatakan, "Rabbi inni wahana al-'adlu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Kalimat ini, "wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti berputus asa untuk berdoa berharap kepadamu. Jadi Nabi Zakaria meminta keturunan kepada Allah bukan hanya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun Nabi Zakaria selalu memanjatkan doa itu. Bertahun-tahun Nabi Zakaria memanjatkan doa itu. Makanya kemudian barulah Allah berikan istijabah dari doa-doa Nabi Zakaria. Kita juga perlu belajar dari seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dengan kondisi yang hampir sama dengan Nabi Zakaria. Belum mempunyai keturunan di waktu yang sudah usianya bisa jadi dikatakan usia sudah tua. Nabi Ibrahim pun juga selalu berdoa, "Ya Allah, berikan aku keturunan." Dan itu puluhan tahun Nabi Ibrahim sampaikan. Bukan hanya sekali 2 kali. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menyampaikan doa itu. Baru Allah memberikan anugerah seorang Ismail kepada Nabi Ibrahim itu saat usianya Nabi Ibrahim 86 tahun. Baru diberikan Nabi Ismail 86 tahun dalam beberapa riwayat. Nabi Ishak di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sehingga jangan pernah kita terburu-buru dan berputus asa dari berdoa mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum diijabah, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah masih senang dengan rintihan-rintihan kita. Allah masih suka dengan rintihan-rintihan kita dalam berdoa. Dan kemudian karena saking senangnya Allah dalam kita merintih kepadanya, maka disitulah Allah belum mengabulkan doa. Dan Allah pasti akan kabulkan di waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu,
Apa yang menjadikan doa kita ini juga masih tertolak? Yang ketiga, yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhuna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu, summa tad'unahu fala yustajab lakum." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka dia khawatirkan Allah akan menjatuhkan kepada kalian semua siksaan darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya dan Allah tidak mengabulkan doa itu. Berarti dari hadis riwayat Tirmidzi ini kita bisa mengambil kesimpulan kenapa doa itu masih tertolak, karena kita masih meninggalkan kewajiban dan masih melaksanakan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Saat masih ada dosa dan maksiat dalam diri ini, maka Allah juga belum mengabulkan doa. Kalau Allah sudah perintahkan untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar dan perintah-perintah yang lain kok juga tidak kita lakukan, maka ini juga yang menjadikan doa kita belum terijabah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka ini yang menjadi poin yang ketiga, bahwa doa kita belum juga Allah kabulkan. Dan yang poin terakhir yang ingin saya sebutkan, kenapa doa juga belum dikabulkan atau langsung tertolak saat itu juga, adalah karena doa itu ada unsur kemaksiatannya dan ada unsur memutus tali silaturahim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yazalu mustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmi aw qati'atur rahim ma lam yasta'jil." Akan senantiasa dikabulkan seorang hamba dari doa-doanya selama tidak berdoa untuk maksiat atau memutus tali silaturahim atau tidak terburu-buru. Jadi kalau doa kita ada unsur dosanya, ya Allah, saya dikasih rezeki ya Allah, biar saya bisa bangun tempat diskotik misalkan. Dikasih rezeki supaya bisa bangun tempat diskotik ya Allah. Ini nggak akan digabungkan doa yang seperti ini. Atau memutus tali silaturahim, langsung doa itu tertolak. Ya Allah, aku hanya menolak air, gedeng nggak sembuh. Jadi diputus tali silaturahimnya karena kita mungkin ada rasa kebencian, kedengkian dan sebagainya. Saat itu juga doa tidak akan menang terkabul. Jadi karena ada unsur dosanya, ada unsur memutus tali silaturahim. Dan inilah yang menjadikan doa kita belum dikabulkan. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, di sini kita perlu juga belajar dalam kisah yang sering kita dengar, kisah 3 orang yang terperosok di dalam gua dan ternyata mereka doanya langsung dikabulkan saat itu juga. Kenapa? Mereka bertawassul dengan amalan soleh yang mereka lakukan. Dan tawassul dalam menjadikan doa kita ini adalah perantara kepada Allah untuk segera cepat istijabah, itu ada syariat. Ada 3 dalam kita bertawassul. Dalam menjadikan doa kita ini ada perantara antara kita kepada Allah supaya langsung cepat sampai kepada Allah, itu dengan 3 hal. Apa yang pertama Bu? Amal soleh. Yang kedua, Asmaul Husna. Yang ketiga, amal soleh.
meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Itu tawasul yang syar'i. Dengan amal soleh kita, dengan amal soleh kita. 3 orang yang tertawasul di dalam dua-nya langsung gabungkan saat itu, mereka masing-masing menyebutkan amal soleh. Yang satu, ya Allah, saya pernah mempunyai saudara perempuan, saya ingin tidur dengannya, tapi ketika dia membutuhkan sesuatu dengan syarat itu saya berikan, tapi itu tidak jadi saya lakukan. Maka keluarkan kami dari dua ini, Allah menggeser batu, tapi belum bisa keluar. Orang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua, ya Allah, saya ingin memberikan susu yang terbaik untuk beliau berdua, dan meskipun anak saya merayu-rayu, tapi saya tidak akan pernah memberikan susu itu kepada anak saya, karena ini memang spesial untuk kedua orang tua saya. Dan kalau ini mengharap kepada ya Allah, keluarkan kami dari itu. Allah geser batunya, tapi juga masih belum bisa keluar. Orang ketiga, ya Allah, aku dulu pernah punya pegawai karyawan, gajinya belum saya berikan, dan ketika dia datang kepada saya berikan kepadanya semua gajinya dan semua yang sudah pernah saya kembangkan. Kalau ini mengharap bertemu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua. Dan ternyata Allah geser batu yang menutup gua itu saat itu juga. Jadi dengan amal soleh kita. Setiap dari kita pasti saya yakin punya amal soleh masing-masing yang bisa kita andalkan. Dan pamerkan amal soleh kita di hadapan Allah, Bapak. Pamerkan amal soleh kita di hadapan Allah. Dan itu dianjurkan dan boleh. Tapi kalau pamer di hadapan manusia, hapus pahala. Tapi kalau di hadapan Allah, silakan cari amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan, sampaikan dalam doa kita. Yang kedua tadi dengan Asmaul Husna, dengan membaca Asmaul Husna Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta rezeki, sebutnya ya Rozak. Yang paling hafal itu ya Rozak. Setiap kita pasti minta rezeki. Kemudian kita minta kekuatan, ya Qawi. Kita minta kasih sayang rahmatnya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Kita minta hidayah, ya Hadi, ya Hadi. Kita dalam kondisi sakit minta kesembuhan, ya Syafi. Bukan syifa, syifa itu artinya kesembuhan, ya Syafi. Kita minta kesabaran menghadapi ujian, ya Sabur. Kita minta diangkat derajatnya, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Kemudian minta apa lagi dalam doa dengan? Ini minta apa? Minta kecukupan, ya Kafi, ya Kafi yang mana mencukupi dan sebagainya. Kalau membaca dengan baca semuanya juga boleh, tapi yang sesuai dengan doa kita lah yang harus kita baca. Dan yang terakhir tadi adalah dengan meminta kepada orang soleh yang menurut kita mereka soleh, yang masih hidup, catatannya yang besar, digaris bawahi yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Meminta yang sudah mati tentu masuk dalam kondisi kesyirikan. Maka ini yang sering terjadi, masih banyak orang-orang yang ziarah wali, ziarah macam-macam gitu. Ziarahnya sih dianjurkan. Tapi yang terjadi kesalahannya adalah ketika mereka meminta kepada para wali-wali itu yang sudah meninggal. Itu yang kesalahannya. Maka ziarahnya dianjurkan. Berziarah cukup saja, karena hakikat ziarah itu adalah mengingat mati.
dan kemudian mengenang jasa-jasa kebaikan mereka, itu cukup. Tapi untuk meminta kepada mereka menjadi perantara atau bahkan meminta kepada mereka, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Maka minta kepada yang orang saleh yang masih hidup, dan itu boleh. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, jadi itu beberapa hal terkait dengan doa, fikih doa, dan kemudian tentu dalam berdoa yang jaga adab-adabnya dengan kita memuji Allah dulu, kemudian berselawat kepadanya, kemudian menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan kita mengakui banyak dosa, banyak kekhilafan, baru kita minta doa kita. Dan afdalnya juga terucap 3 kali setiap permintaan kita. Kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Ini adab-adab dalam berdoa. Dan tadi sudah kita sampaikan banyak hal. Semoga kita bisa lebih yakin lagi dalam kita berdoa. Dan yang paling penting juga adalah tidak boleh menyebut kata insyita. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, jika Engkau menghendaki. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak ya Allah, jika Engkau menghendaki. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada kalimat jika Engkau menghendaki. Kalau pengen minta ke Allah, minta saja ya Allah, saya minta rezeki. Selesai. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Selesai. Titik. Jangan ada kalimat jika Engkau menghendaki ya Allah. Kenapa kalimat ini dilarang? Karena seakan-akan kita ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan Allah Maha mengabulkan doa hamba-Nya, ragu dengan kekuasaannya, bahkan ragu dengan doa kita sendiri. Maka tidak ada atau tidak diperbolehkan ada kalimat insyita jika Engkau menghendaki ya Allah. Nah, ini berarti gak yakin dengan doanya, juga gak yakin dengan Allah. Maka cukup ya Allah, beri rezeki saya, titik. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, titik. Gak ada kalimat itu. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 8, waktu kita sudah habis. Saya cukupkan untuk kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana kita harus berdoa sehingga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Astagfirullah wa lakum. Bila kami walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dari kalimatnya boleh saja kalimat seperti itu. Ya Allah, berikan apa yang terbaik menurutmu ya Allah. Itu boleh saja, tapi tidak ada kalimat tadi. Jika Engkau menghendaki itu yang paling tidak boleh. Tapi kalau yang lain seperti ini, ya Allah, berikan aku yang terbaik menurutmu ya Allah. Itu silakan. Boleh. Ya. Ya, tanpa menyebut nama itu pun juga masuk dalam kategori kita mendoakan orang lain secara umum sifatnya. Sifatnya secara umum. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, itu kan secara umum. Dan doa yang secara umum setiap sholat kita sudah berdoa itu. Di bacaan tahiyat, di bacaan tasyahud tahiyat itu
Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Ini namanya wa ala ibadillah sholihin. Ini sudah mengandung doa untuk keumuman orang-orang soleh, orang beriman dalam bacaan sholat kita. Jadi setiap hari, setiap sholat kita sebenarnya sudah kita baca doa secara umum untuk kebaikan orang-orang beriman dalam lafaz. Dan itu juga boleh. Baik, cukup ya. Nambah tulis itu tadi apa? Saya dengar tawasul apa ya tadi ya? Ada seolah-olah kita memamerkan apa ya tadi? Memamerkan amalan kita kepada Allah apa tadi? Ya. Saya kok agak gak jeli Ustaz. Jadi kenapa ada tawasul kita memamerkan amalan kita kepada Allah? Padahal Allah itu zat yang maha tahu. Artinya tanpa kita memamerkan, Allah pun pasti tahu. Yang kedua, bahwa seolah-olah kita bersandar pada amalan, bahwa amalan itu sebetulnya kita bisa melakukan amalan itu karena sebetulnya juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana cara memahaminya gimana Ustaz? Memang betul. Jadi semua yang kita lakukan dari manusia semuanya atas nama Allah, atas kehendaknya, tanpa kekuatan Allah kita tidak bisa beramal. Maka itulah wujud di antara wujud syukur kita kepada Allah, dan Allah juga adalah Maha Syakur, adalah dengan kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Kan biasanya ini logikanya kalau kita punya pemimpin, kita biasanya laporan apa yang sudah kita lakukan. Lagi laporan kepada pimpinan kita, saya sudah melakukan ini. Allah pasti akan menilai kerja kita. Meskipun sebenarnya pimpinan kita sudah tahu kita sudah bekerja sedemikian rupa, tapi akan lebih pimpinan itu akan tahu dan akan lebih mengena kalau kita sendiri yang menyampaikan. Itu logikanya demikian. Jadi kemudian pimpinan kita pun akan memberikan bonus yang lain. Allah pun juga Maha Syakur, dan syakurnya Allah adalah Allah akan membalas, akan memberikan semua yang sudah kita lakukan, dan di situ Allah tidak menyanyiakan amalan yang soleh. Dan kemudian bukan istilahnya kita mengandalkan amal sholat kita, tidak. Kalaupun kita tidak menyebutkan amal sholat kita dalam doa, itu pun juga tidak ada masalah, karena memang Allah mengabulkan setiap doa kita. Tapi sekali lagi ini menjadi perantara. Makanya tawasul itu kan adalah wasilah, perantara untuk menjembatani doa kita supaya lebih cepat sampai kepada Allah. Tanpa membaca amal sholat pun juga tidak mengapa, supaya lebih cepat sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau kurang puas jawaban saya karena waktu yang sudah sangat mepet. Mohon izin karena ada jadwal yang baik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.